Apa kabar ibu dan bapak sekalian? Apakah dalam keadaan sehat? Atau sedang dalam keadaan yang kurang sehat? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita. Terima kasih karena telah berkunjung di video ini. Selamat datang untuk para penonton baru channel ini. Semoga di video kali ini dapat menjadi inspirasi dan memberikan manfaat untuk ibu dan bapak sekalian. Saya akan membagikan kisah di saat saya berkunjung ke negara matahari terbit yaitu Jepang. Saat itu saya memperhatikan di sebuah desa kecil di sana, didominasi oleh para lansia yang masih melakukan pekerjaan berat seperti bertani dan beternak. Hal ini menimbulkan keheranan bagi saya mengenai rahasia mereka bisa terus terlihat bugar. Kebetulan sekali saya bertemu dengan seorang pria tua yang beristirahat di sekitar ladangnya. Banyak sekali yang kami bicarakan, namun yang paling saya ingat adalah saat menceritakan rahasia kebugaran lansia Jepang. Pria tua yang bernama Pak Tanaka ini ternyata hanya mengkonsumsi 5 makanan ini di pagi hari untuk mencegah penyusutan otot kaki. Ternyata dari makanan yang biasa dapat memberikan manfaat yang luar biasa. Oleh kali ini, saya akan membagikan rahasia mereka di video kali ini. Video ini membahas 5 makanan dan 5 kebiasaan pagi yang terbukti secara ilmiah dapat membantu lansia menjaga kekuatan otot kaki, meningkatkan keseimbangan, menghilangkan kram malam, memperbaiki aliran darah ke kaki, dan mengembalikan kemandirian. Pentingnya, sarapan yang benar dijelaskan sebagai langkah awal untuk mencegah penyusutan otot, terutama pada kaki. Melewatkan sarapan atau mengonsumsi makanan yang salah dapat menyebabkan tubuh memasuki kondisi katabolik, di mana otot dihancurkan untuk energi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tolong jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk informasi kesehatan lainnya. 5 makanan penting untuk sarapan yang akan mencegah penyusutan otot, terutama pada kaki. Pertama adalah telur utun, sumber protein dan nutrisi otot lengkap. Telur sering disebut sebagai makanan super dan ini benar adanya, terutama untuk kesehatan otot lansia. Telur utuh menyediakan protein lengkap yang berarti mengandung kesemua 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi tubuh sendiri. Asam amino inilah bahan baku utama untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot. Secara spesifik, telur sangat kaya akan leusin, salah satu asam amino rantai cabang BCA yang dikenal sebagai pemicu utama sintesis protein otot. Artinya, leusin bertindak seperti sinyal yang menghidupkan proses pembentukan otot. Selain itu, telur juga mengandung vitamin D yang penting untuk penyerapan kalsium dan kesehatan tulang yang erat kaitannya dengan fungsi otot. Vitamin B12 untuk fungsi saraf yang sehat mendukung koordinasi otot dan kolin yang berperan dalam kesehatan otak dan komunikasi saraf otot. Dengan mengonsumsi 1-2 butir telur sekitar 30-60 menit setelah bangun tidur, Anda memberikan tubuh asupan protein dan nutrisi vital yang siap digunakan untuk memperbaiki otot yang mungkin rusak ringan selama tidur dan memulai proses pembentukan otot baru sepanjang hari. Kedua adalah oatmeal dengan biji chia, energi stabil dan elektrolit esensial. Kombinasi oatmeal dan biji chia adalah sarapan yang cerdas untuk menjaga stamina dan fungsi otot. Oatmeal adalah sumber karbohidrat kompleks yang sangat baik, kaya akan beta-glukan. Karbohidrat kompleks dicerna perlahan, menyediakan pelepasan energi yang stabil dan berkelanjutan, mencegah lonjakan gula darah yang bisa menyebabkan rasa lemas. Energi yang stabil ini krusial agar otot memiliki bahan bakar yang cukup untuk aktivitas sepanjang hari dan tidak cepat lelah. Sementara itu, biji chia adalah pembangkit tenaga nutrisi kecil yang kaya akan serat, protein, dan lemak sehat omega 3. Lebih penting lagi bagi otot, biji chia mengandung kalsium, kalium, dan magnesium elektrolit penting yang vital untuk kontraksi otot yang benar dan pencegahan kram. Ketidakseimbangan elektrolit sering menjadi penyebab utama kram malam pada lansia. Dengan memasukkan biji chia ke dalam oatmeal Anda tidak hanya mendapatkan energi, tetapi juga memastikan otot Anda memiliki keseimbangan mineral yang tepat untuk berfungsi optimal. Lalu yang ketiga adalah pisang, pencegah kram malam dan peningkat komunikasi otot. Pisang sering diremehkan padahal merupakan buah yang luar biasa untuk kesehatan otot, terutama bagi lansia yang rentan kram. Kunci utamanya adalah kandungan kaliumnya yang tinggi.
Kalium adalah elektrolit krusial yang membantu menjaga keseimbangan cairan dan fungsi listrik dalam sel otot. Ketika kadar kalium rendah, sinyal listrik yang mengontrol kontraksi otot bisa terganggu, menyebabkan kram yang menyakitkan, terutama di malam hari. Selain kalium, pisang juga kaya akan vitamin B6. Vitamin B6 berperan penting dalam produksi neurotransmitter, senyawa kimia otak yang memungkinkan komunikasi yang efektif antara otak dan otot kaki Anda. Komunikasi saraf otot yang baik berarti kontrol yang lebih baik atas gerakan, keseimbangan, dan pencegahan jatuh. Disarankan untuk mengonsumsi pisang kecil yang belum terlalu matang karena memiliki indeks glikemik yang sedikit lebih rendah, lebih lambat meningkatkan gula darah, dan dapat dicampurkan dengan oatmeal atau yogurt untuk sarapan yang lebih lengkap dan lezat. Untuk yang keempat adalah yogurt Yunani, perlindungan otot jangka panjang dan kesehatan tulang. Yogurt Yunani adalah pilihan sarapan yang unggul untuk lansia karena konsentrasi proteinnya yang tinggi. Berbeda dengan yogurt biasa, yogurt Yunani memiliki protein 2 kali lipat lebih banyak, terutama protein kasein. Kasein adalah protein yang dicerna secara perlahan, melepaskan asam amino ke dalam aliran darah secara bertahap selama beberapa jam. Pelepasan protein yang lambat ini sangat bermanfaat karena memberikan perlindungan berkelanjutan terhadap kerusakan otot katabolisme dan memastikan otot memiliki pasokan asam amino yang konstan untuk perbaikan dan pertumbuhan sepanjang pagi. Selain protein, yogurt Yunani juga merupakan sumber kalsium dan vitamin D yang sangat baik. Kalsium adalah mineral utama penyusun tulang, dan vitamin D esensial untuk penyerapan kalsium. Tulang yang kuat adalah fondasi penting untuk otot yang kuat dan fungsional, serta mendukung koordinasi tubuh. Kehadiran probiotik di yogurt juga mendukung kesehatan pencernaan, yang pada gilirannya meningkatkan penyerapan nutrisi penting lainnya yang dibutuhkan otot. Dan yang terakhir yang kelima adalah salmon panggang atau ikan berlemak lain. Antiinflamasi dan pemicu pertumbuhan otot. Meskipun mungkin terdengar tidak biasa untuk sarapan di Indonesia, salmon panggang atau ikan berlemak lain seperti makaren atau sarden adalah pilihan sarapan yang sangat baik, terinspirasi dari pola makan Jepang. Keunggulan utama ikan-ikan ini terletak pada kandungan asam lemak omega-3 rantai panjang EPA dan DHA yang tinggi. Omega-3 adalah agen antiinflamasi kuat. Peradangan kronis dapat merusak sel-sel otot dan menghambat kemampuan tubuh untuk membangun otot baru. Dengan mengurangi peradangan, omega-3 menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pemulihan dan pertumbuhan otot. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa omega-3 dapat meningkatkan sensitivitas insulin, yang berarti sel-sel otot Anda dapat menyerap glukosa energi dan asam amino bahan baku otot dengan lebih efisien. Ini secara langsung mempercepat pembentukan otot baru dan memperlambat penyusutan otot yang berkaitan dengan usia. Mengonsumsi porsi kecil salmon panggang di pagi hari akan memberikan Anda dosis protein berkualitas tinggi dan omega-3 yang bermanfaat untuk menjaga otot tetap kuat dan responsif. Bintang dengan mengintegrasikan makanan-makanan ini ke dalam rutinitas sarapan Anda, para lansia dapat mengambil langkah proaktif untuk menjaga kekuatan otot kaki, meningkatkan mobilitas, dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik di usia senja. Selalu ingat untuk menggabungkan diet sehat dengan aktivitas fisik yang sesuai untuk hasil optimal. Namun Pak Tanaka juga menyampaikan bahwa makanan itu bukan satu-satunya hal penting, tetapi tetap ada kebiasaan-kebiasaan yang dapat bermanfaat untuk tubuh manusia. Dengan menjalankan 5 kebiasaan pagi ini, akan tetap menjaga tubuh kita selalu sehat dan bugar. Sebelum menjelaskan 5 kebiasaan pagi yang penting untuk tubuh kita, boleh like dan subscribe terlebih dahulu, agar tidak terlewat informasi kesehatan lainnya. 5 kebiasaan pagi penting yang akan bermanfaat bagi tubuh kita. Pertama adalah minum air hangat dengan garam Celtic Himalaya, mengembalikan keseimbangan elektrolit, memperlancar aliran darah ke kaki, dan menenangkan sistem saraf setelah dehidrasi ringan semalaman. Kedua adalah latihan keseimbangan 3 menit, mengaktifkan otot-otot kaki yang rentan penyusutan, dan melatih otak untuk kembali sadar akan keseimbangan tubuh. Contohnya, mengangkat satu kaki 5-10 cm dari lantai, dan menahan selama 10 detik. Ketiga adalah jangan bangun terlalu cepat, hindari berdiri terburu-buru setelah tidur untuk mencegah tekanan darah rendah, pusing, atau kehilangan kesadaran. Disarankan duduk sejenak,
mengambil napas dalam-dalam, dan memutar pergelangan tangan kaki sebelum berdiri. Keempat adalah sambut matahari pagi. Paparan sinar matahari pagi memicu produksi vitamin D yang penting untuk penyerapan kalsium, kekuatan tulang, dan fungsi neuromuskular. Kelima adalah jangan biarkan perut kosong terlalu lama. Konsumsi sesuatu yang ringan dan menutrisi seperti ubi kukus atau telur rebus segera setelah rutinitas pagi untuk mencegah tubuh masuk ke kondisi katabolik dan mengorbankan otot kaki. Video ini menekankan bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan sarapan dan rutinitas pagi dapat membawa dampak besar pada kemandirian dan kualitas hidup lansia. Perjalanan kali ini terasa sangat luar biasa dan menambah pengetahuan yang sangat penting bagi tubuh kita. Saya sangat berterima kasih dengan Pak Tanaka atas pengetahuan yang ia bagikan kepada saya. Bapak Ibu, para sahabat sehat sekalian, penting sekali untuk selalu kami ingatkan bahwa setiap perubahan positif pada kesehatan kita, termasuk dalam menjaga kekuatan otot kaki ini, bukanlah sesuatu yang akan terjadi secara instan. Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah proses yang membutuhkan kesabaran, usaha yang tak kenal lelah, dan yang paling krusial, konsistensi. Manfaat luar biasa yang kita dambakan, seperti mobilitas yang terjaga, keseimbangan yang lebih baik, dan kemandirian di usia senja, akan bisa kita raih hanya dengan disiplin dan komitmen jangka panjang. Kami menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan seputar kesehatan ini sangat luas, dan setiap daerah di Indonesia pastinya menyimpan khazanah kearifan lokal yang luar biasa. Terkait topik penting mengenai makanan untuk mencegah penyusutan otot kaki ini, kami sangat terbuka dan antusias untuk menerima setiap masukan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada di antara Anda yang memiliki resep tradisional, ramuan alami, atau kebiasaan makan khas daerah yang sudah terbukti secara turun-temurun mampu menjaga kekuatan dan kesehatan otot. Jangan ragu untuk berbagi saran atau pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Setiap cerita dan tips dari Anda adalah emas bagi kami dan juga bagi para penonton lainnya. Mari kita belajar dan bertumbuh bersama demi kesehatan otot kaki yang prima dan kualitas hidup yang lebih baik. Bapak Ibu, para sahabat sehat yang kami hormati dan sayangi, di penghujung video ini, izinkan kami membuka sebuah ruang, sebuah wadah diskusi yang hangat dan penuh manfaat. Kami menyadari bahwa perjalanan menuju kesehatan optimal di usia keemasan ini seringkali tidak mudah, dan mungkin ada banyak pertanyaan, kekhawatiran, atau bahkan keluhan yang selama ini tersimpan. Oleh karena itu, kami dengan segala kerendahan hati ingin mengundang Bapak Ibu sekalian. Jangan sungkan untuk membagikan keluhan, pertanyaan, atau bahkan sekadar pengalaman seputar kesehatan yang sedang Anda alami di kolom komentar di bawah ini. Anggap saja kolom komentar ini sebagai ruang konsultasi bersama, tempat kita bisa saling mendukung dan belajar satu sama lain. Kami percaya, setiap cerita dan setiap keluhan yang Anda bagikan adalah pintu menuju solusi. Mungkin saja, pengalaman atau tips dari Bapak Ibu yang lain bisa menjadi pencerahan bagi mereka yang sedang mencari jalan keluar. Bayangkan, betapa indahnya jika kita bisa bersama-sama menjadi sebuah komunitas yang peduli, yang saling memberikan semangat dan trik cerdas dalam menjaga kesehatan. Mungkin Bapak Ibu memiliki cara tradisional yang sudah terbukti ampuh, atau mungkin ada pengalaman mengatasi suatu kondisi kesehatan yang bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Mari kita manfaatkan ruang ini sebaik-baiknya untuk saling bertukar pikiran dan berbagi kearifan. Dan tidak hanya itu, kami juga sangat antusias untuk mendengarkan langsung dari Anda. Topik-topik kesehatan apa saja yang paling Bapak Ibu ingin kami bahas di video-video selanjutnya? Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang cara mengatasi nyeri sendi yang mengganggu? Atau mungkin tipsnya untuk menjaga kesehatan jantung di usia lanjut? Atau bahkan panduan untuk tetap aktif dan bugar meskipun sudah masuk usia pensiun? Silakan ajukan permintaan topik Anda di kolom komentar. Masukan dari Bapak Ibu semua adalah kompas bagi kami untuk menciptakan konten yang benar-benar relevan dan bermanfaat bagi kebutuhan Anda. Kami berkomitmen untuk terus menyajikan informasi kesehatan yang akurat, mudah dipahami, dan yang terpenting, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Bersama-sama, mari kita wujudkan usia keemasan yang penuh vitalitas, kebahagiaan, dan kemandirian. Jangan ragu, yuk mulai berdiskusi, berbagi, dan ajukan topik Anda sekarang juga di kolom komentar.
Kami menantikan interaksi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dia informasi yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga tips-tips tadi bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Berikan like jika Anda suka dengan konten ini. Dan tinggalkan komentar di bawah jika ada pertanyaan atau topik yang ingin Anda bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.